Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya I Gusti Gomang Triwahyudi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 3, yaitu yang pertama, bentuk manajemen hotel. 1. Status kepemilikan hotel. Hotel jenis ini pada umumnya tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau pada pengelolaannya tidak berinduk pada perusahaan lain, yang biasanya hotel-hotel kecil milik keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tertentu dari orang lain. Walaupun kebanyakan hotel jenis ini adalah hotel kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat hotel besar dan sangat terkenal dengan sebagai predikat yang disandangnya baik nasional maupun internasional. Dan hotel jenis ini biasanya merupakan salah satu bidang usaha lain yang sedang dikembangkan dalam perusahaan besar dengan bisnis utama atau core bisnis yang berbeda, biasanya dikelola secara profesional. Di sini contoh hotel non bintang yang berlokasi di kawasan Puncak Bogor adalah Hotel Cipayung, Hotel Purnama Wisma Abdi. Masih banyak contoh hotel jenis ini tersebar di seluruh Indonesia. Contoh jenis hotel ini independen yang besar ialah Hotel Mulia Senayan Jakarta yang memiliki kamar lebih dari 1000 kamar berbintang lama Diamond, dan Hotel Rooftop yang memiliki lebih dari 3000 kamar dan berbintang 4. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gatot Pendi. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengelolaan hotel. Mengelola bidang perhotelan memang memerlukan kiat-kiat dan strategi tersendiri. Itu semua sangat bergantung pada banyak faktor, misalnya tingkatan atau level atau klasifikasi hotel, jumlah kamar, fasilitas pendukung yang dimiliki, struktur organisasi, dan yang penting diperhatikan yaitu tujuan organisasi hotel yang semua operasionalnya terkait dengan target maupun segmentasi pasar, sehingga seluruh komponen yang mencakup dalam ruang lingkup kerja dapat secara fokus mendukung atau sejalan dengan visi misi yang dimiliki masing-masing perusahaan perhotelan. Sebagai salah satu bidang usaha yang bertujuan bisnis, bahkan bidang usaha perhotelan dapat dibilang atau termasuk jenis usaha padat modal atau modal usaha yang besar dan mempunyai karakteristik berbeda dengan jenis usaha atau industri lain, sehingga cara maupun langkah manajemennya itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu melihat perkembangan situasi dan kondisi terutama di sektor lain seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan hotel tersebut berada. Yang kedua, selalu kontinu memasarkan produk bersamaan dengan tempat di mana jasa pelayanan dihasilkan. Yang ketiga, operasional usaha perhotelan tidak mengenal hari libur, bekerja atau beroperasi selama non-stop 24 jam sehari, sehingga pelayanan dasar terhadap pelanggan atau masyarakat umum selalu siap setiap saat. Yang keempat, selalu memperlakukan seperti raja kepada pelanggan atau tamu atau pengunjung. Memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha kerja jasa layanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa hotel fasilitas yang ada. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Supartawan, NIM 093. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu hubungan kerjasama antara pemilik dan pengelola hotel. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri yang tergolong dalam jaringan hotel atau lebih dikenal dengan chain hotel adalah hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri. Ciri khasnya adalah bahwa hotel ini mempunyai hubungan dalam kepemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lainnya. Bentuk hubungan kerjasama ini ada 4 macam. Yang pertama, perusahaan induk atau parent company adalah perusahaan induk hotel-hotel yang berada di bawah kepemilikan perusahaan lain atau merupakan unit perusahaan tersebut.
Induk perusahaan akan memberikan patokan cara-cara pengelola dan kebijakan-kebijakan atas hotel-hotel yang dimilikinya. Perusahaan chain hotel yang terkenal di dunia adalah Hilton International Hotel, Hyatt International Natal, The Ritz-Carlton, Four Seasons, dan lainnya. Yang kedua, kontrak manajemen atau manajemen kontrak. Artinya hotel-hotel yang memisahkan antara kepemilikan dengan pengelolanya. Pemilik hotel membeli jasa pengelolaan dari perusahaan lain dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Contoh, Hotel Hilton dan Sheraton yang menawarkan jasa demikian berdasarkan kemampuan pengalaman mereka dalam industri. Yang ketiga, waralaba atau franchise adalah suatu bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan. Pemilik hotel mengelola hotelnya dengan memakai cara atau pola yang diciptakan serta dikembangkan oleh perusahaan atau hotel-hotel lainnya. Dengan kata lain, pemilik membeli cara-cara atau resep pengoperasian dari perusahaan lain, misalnya Niku Jakarta. Yang keempat, kelompok referral atau referral group adalah suatu bentuk gabungan hotel yang berdiri atas independen untuk bertujuan bersama seperti dalam hal pemasaran, sistem pemasaran kamar, dan lainnya, yang dianggap akan lebih menguntungkan apabila ini dilakukan bersama-sama tanpa harus mengubah sifat kepemilikannya. Kelompok yang sejenis ini akan tersebar di dunia adalah Best Western International di Amerika Serikat. Baik, demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Putra, NIM 1801.1068. Saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian hotel dikelola sendiri. Keuntungan: 1. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. 2. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. 3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal. 4. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. 5. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos. 6. Kerugian: memperoleh pendapatan yang tidak pasti, memikul berbagai risiko. 2. Bekerja keras dan waktu jam kerja panjang. 3. Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil karena harus berhemat. 4. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak perusahaan yang harus dibuat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu keuntungan dan kerugian hotel dikelola manajemen luar. Chain hotel adalah istilah yang berarti jaringan hotel atau hotel-hotel yang berada di bawah satu nama merek tertentu. Chain hotel ini dibidangi oleh perusahaan pengelola hotel, yaitu sebuah perusahaan yang diisi oleh orang-orang yang memiliki ilmu di bidang manajemen perhotelan. Contoh chain hotel dalam negeri misalnya Side Group, Santika Group, Bidakara Group, dan lain-lain. Cara kerja chain hotel mirip dengan model bisnis franchise, di mana pemilik hotel dapat mengajukan untuk berbagai cara pengelolaan dengan perusahaan pengelola hotel tersebut. Keuntungan dan kerugian chain hotel diantaranya, yang pertama yaitu kelebihan. Yang pertama, sudah memiliki brand. Yang kedua, marketing yang relatif mudah. Yang ketiga, standarisasi sarana atau prasarana serta pelayanan. Yang kedua, kekurangan: 1. Adanya biaya atau royalti yang perlu dibayarkan. Yang kedua, kurang leluasa berinovasi. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.